Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudaryanti, ibu dari 2 anak. Saya tinggal di Pogunglor, RT 8 RW 47, Kelurahan Sinduadi, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kalau asal saya berasal dari Pekanbaru, Riau, dan saat ini pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengacara, pengangguran tapi banyak acara insya Allah, seperti itu. Kalau latar pendidikan, saya dari TK sampai SMA, saya di Pekanbaru, bersama dengan orang tua dan orang tua asuh, kemudian menempuh pendidikan S1 dan S2 di Yogyakarta, kemudian bertemu dengan suami, menikah di Jogja dan tinggal di Jogja sampai saat ini insya Allah. Dari kecil agama saya Tionghoa, seperti itu, agama Konghucu. Kalau ayah bapak ibu kandung saya itu kalau bapak itu kejawen, bapak. Cuman ketika saya SMA itu sudah berubah KTP-nya menjadi Islam. Tapi walau alam kalau saya lihat aktivitas ibadahnya sampai sekarang masih kejawen. Jadi kayak Islam KTP gitu loh, Islam abangan. Ibu saya KTP-nya juga Islam, tapi alhamdulillah ya kita anak-anaknya berusaha untuk dakwah ke orang tua juga ya. Kalau ke bapak belum bisa nyampe, tapi alhamdulillah Allah sudah bukakan hati ibu kandung. Jadi sudah mau sholat, sudah yang mau puasa. Kalau untuk bapak belum. Bapak ibu itu punya relasi orang Tionghoa dan termasuk yang istilahnya rahib gitu ya, Cinse. Jadi punya kelenteng sendiri. Nah, ketika saya lahir itu Popo, saya panggilnya Popo nenek ya. Popo sama Akung itu datang menjenguk ibu yang habis melahirkan saya. Terus melihat bayi saya itu mereka seperti melihat saya itu spesial seperti itu. Saya ada sesuatu yang istimewa dari diri saya sehingga mereka meminta saya untuk menjadi bagian dari keluarga mereka untuk diasuh. Tadinya mau diambil benar-benar diambil seperti diadopsi, tapi kedua orang tua saya nggak mau melepaskan, tapi mengizinkan untuk saya diasuh oleh mereka. Kemudian soal keyakinan itu karena orang tua saya juga istilahnya Islam pun hanya Islam abangan gitu ya, hanya Islam KTP pada waktu itu, dan tidak terlalu fanatik dengan agama dan keyakinan, membolehkan, kayak membiarkan saya dari bayi diasuh sama mama, sama Popo Akung, sama bapak dan ibu, seperti itu. Yang paling sering ketika saya sudah lepas dari ASI, saya lebih sering ikut dengan Popo, dan karena
eh, Popo itu, jadi kalau Konghucu itu mereka tidak hanya meyakini hanya dengan Konfusius saja, tapi Popo saya itu juga meyakini ajaran Tao, kemudian juga Buddha, bahkan Hindu seperti itu. Nah, keistimewaan yang Popo lihat dari saya itu, jadi di kening saya ini ketika dulu lahir, sekarang alhamdulillah udah nggak ada ya Mbak. Ketika dulu lahir itu ada tanda merah gitu. Itu sampai saya besar. Jadi ketika saya awal-awal mualaf masih ada tanda merah itu. Kayak orang India gitu. Jadi tapi tanda merahnya itu nggak dibuat-buat, memang dari sononya gitu. Kayak gitu. Nah, itu Popo itu meyakini kalau saya itu salah satu titisan dari dewa Hindu itu. Masya Allah. Dan jadinya ya saya diasuh oleh mereka tuh karena lantaran hal itu. Sampai saya besar, saya ya masih menjalankan ibadah Konghucu saya dan Hindu saya. Jadi ada 3 itu waktu itu yang saya ini, Hindu, Buddha, dan Konghucu, seperti itu. Semua guru sudah tahu dan sudah sepakat bahwa Islam saya di data sekolah untuk nilai, untuk rapot dan ijazah itu hanya sekedar formalitas, seperti itu. Tapi suatu ketika saya pulang sekolah, jadi sekolah saya itu dekat dengan pasar Kodim. Jadi kalau yang di Pekanbaru tahu SMP 2 itu sekolah saya. SMP 2 itu dekat dengan pasar Kodim. Saya itu pada masa itu termasuk preman pasar juga. Karena saya sering digangguin anak pasar, akhirnya saya berani untuk melawan anak pasar dan jadi preman pasar akhirnya. Nah, ketika saya nggak pakai jilbab itu, saya sering digangguin itu nggak hanya sebatas ciulan ya. Jadi pas ya kan namanya pasar kayak gitulah. Ada yang usil, suruh nyolekin kayak gitu. Dulu nggak gendut kayak gini, saya kecil. Orangnya dulu saya kecil. Ya Cina banget. Meskipun saya Jawa, tapi waktu itu saya ininya Cina banget ininya, wajah saya. Dengan mata sipit, kulit putih kayak gitu. Sering dicolekin apa segala macam. Terus akhirnya saya bilang ke bapak, Pak, saya ngalamin di pasar kejadian kayak gini ketika pulang sekolah. Saya nggak hanya disiulin seperti biasa, tapi saya sampai dicolek, saya bilang gitu. Waktu itu saya berjalan pulang sekolah dengan teman saya yang muslim, dan dia menggunakan jilbab. Anaknya juga cantik, tapi teman saya yang berjilbab ini, ya meskipun dia jilbabnya juga hanya kalau sekolah doang ya, karena kewajiban dari sekolah tadi, itu nggak digangguin sama sekali. Tapi saya yang nggak pakai jilbab digangguin, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya bilang, kalau saya pakai jilbab aja setiap hari, kenapa sih, saya bilang. Kan di rumah enggak cuman kalau pas sekolah aja, saya gitu kan. Terus akhirnya daripada saya dicolek-colek terus, capek sebenarnya. Harus perang mulut, kadang saya nggak bisa ngelakkan, saya bertengkar juga dengan anak pasar. Sampai akhirnya orang tua menyetujui memberikan fasilitas seragam. Jadi seragamnya nggak cuma satu kan. Akhirnya memberikan fasilitas seragam sekolah yang berjilbab. Nah, kemudian saya berhadapan dengan orang tua saya, dengan mama sama popo saya. Ketika mereka tahu saya pakai jilbab, wah perang besar. Terus di SMA unik lagi, saya bertemu dengan seorang guru agama itu ketika saya kelas 2. Guru agamanya itu beliau namanya Pak Rokib. Masya Allah, semoga Allah merahmati beliau. Dari beliau itulah Islam itu mulai menyapa, saya bilang menyapa saya.
beliau tidak hanya letterlux mengajarkan. Kalau guru-guru agama sebelumnya kan letterlux sekali, hanya berdasarkan apa yang ada di buku pelajaran agama yang mereka terangkan, yang diajarkan ke kita, kayak doktrin ya, seperti doktrin ya. Tapi kalau beliau ini enggak, Pak Rokib ini enggak, beliau menyampaikan Islam itu dari sudut pandang yang lain. Jadi tidak hanya letterlux berdasarkan kurikulum dari Diknas yang ada di buku itu, tapi beliau menyampaikan dengan sudut pandang yang lain, melihat Islam itu dari sisi alam semesta seperti apa, penciptaan Allah terhadap alam semesta. Bahkan pada waktu itu beliau sampai mengumpulkan bukti-bukti teori-teori tentang Big Bang, segala macam itu tentang alam semesta. Itu yang kemudian membuka hati saya, membuka pikiran saya. Oh, jadi Islam itu seperti itu ya. Oh, jadi Allah yang selama ini mereka sebut itu seperti itu. Karena selama ini saya nggak ini ya, dari SD sampai SMP itu kan mengikuti pelajaran agamanya sekilas sambil lalu aja. Kemudian dengan Pak Rokib ini beliau menerangkan Allah itu sebagai pencipta yang tunggal, tidak bekerja dengan rekan, nggak punya rekan istilahnya. Beliau pencipta tunggal, beliau yang esa. Semua dalam kendali Allah, dalam genggaman Allah semuanya. Penciptaan awal semesta ini dari ada itu Allah sendiri gitu. Beda dengan keyakinan saya sebelumnya. Di keyakinan saya sebelumnya, kalau di Konghucu ada yang kami sembah yang namanya Tian ya. Tian itu Tuhan langit. Banyak yang kami sembah, ada dewa matahari, ada dewa air, ada dewa tanah, macam-macam lah dewa-dewanya. Bahkan ada dewa judi juga loh, kalau yang di Konghucu. Kemudian yang di Hindu, yang juga saya sembah pada waktu itu, ada dewa Wisnu, ada dewa Shiva, ada dewa Brahma. Dewa Brahma dengan Konghucu ini sama seperti dewa bumi, seperti itu. Ada trinitas kan ya kalau dalam agama Hindu. Saya jadi berpikir, kan selama ini yang saya pelajari dengan agama saya sebelumnya itu penciptaan manusia bagaimana, alam semesta bagaimana, seperti itu. Nggak perlu saya jelaskan ya, nanti tidak panjang. Intinya sangat berbeda sekali dengan yang dipaparkan oleh guru saya, Pak Rokib ini. Masya Allah, ternyata Islam itu luar biasa ya, Allah itu hebat gitu. Bisa sendiri, semuanya sendiri, dan waktu itu masuk dalam logika saya. Kemudian, tapi waktu itu belum sampai membuat saya yang saya harus masuk Islam itu belum. Saya hanya pada waktu mengakui bahwa Tuhannya orang Islam itu lebih hebat daripada Tuhan-Tuhannya saya, dewa-dewanya saya, seperti itu. Tuhannya orang Islam itu bisa bekerja sendiri, dia bisa berdiri sendiri, tidak seperti dewa-dewa saya, punya tugas masing-masing. Kemudian dewanya saya itu ya tadi seperti ada dewa judi kayak gitu kan. Ya, saya mohon maaf, saya tidak bermaksud menjelekkan agama saya, keyakinan saya sebelumnya, tapi memang realitanya yang pada waktu itu seperti itu, ada namanya dewa judi. Itu sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam, bahkan yang melarang perjudian seperti itu. Akhirnya Allah buka hati saya itu dari situ awalnya, ketika ada materi tentang ma'rifatullah. Saya nggak paham tadinya apa sih yang disampaikan sama dosen saya ini. Terus subhanallahnya itu ternyata kenapa Allah tuntun saya dihukum itu, ternyata dosen-dosen di Fakultas Hukum UI itu adalah dosen-dosen yang punya basic
ilmu keislamannya luar biasa. Jadi ketika semua mata kuliah kami itu semuanya bersinggungan dengan Islam, tidak ada yang enggak, sampai membuat saya tuh jadi terbuka hati saya dengan Islam tuh karena saya kuliah di sana. Ketika Ondi itu ada salah satu materinya itu tentang ubudiyah, rububiyah, uluhiyah, seperti itu ya, ma'rifatullah. Saya baru kayak, oh gitu ya. Beda banget dengan yang saya alami, dengan yang saya jalani selama ini. Tuhannya orang Islam itu, Masya Allah, saya masih bilang waktu itu Tuhannya orang Islam. Sampai suatu ketika, itu kan wajib untuk sholat duha. Semua peserta itu diwajibkan untuk sholat duha. Saya nggak sholat. Ada salah seorang teman saya, mahasiswa baru juga. Waktu itu saya nggak kenal beliau sih. Dia waktu jam istirahat itu beliau ada di masjid. Jadi Fakultas Hukum UII itu punya masjid sendiri namanya Masjid Al-Azhar. Masih di lingkupan kampus, di lingkungan kampus, satu lokasi dengan kampus. Kampusnya di Jalan Taman Siswa, tapi sekarang sudah pindah ke Jakal sekarang. Kalau dulu masih di Jalan Taman Siswa. Beliau itu suka di masjid ketika jam istirahat. Waktu itu beliau melantunkan ayat Al-Quran. Itu membuat saya mendengarkan itu sampai menangis. Padahal waktu itu saya nggak tahu apa yang dia baca. Betul-betul saya sampai tiba-tiba tuh saya nangis aja gitu. Kenapa sih kok yang dia baca sampai membuat hati saya itu sampai betul-betul menangis tuh, menangis yang kayak menangis, merasa kayak bersalah, merasa apa ya, kok entahlah waktu itu pokoknya ada perasaan yang beda gimana gitu. Saya tuh betul-betul menangis, sedih gitu, nyesek gitu rasanya. Dan setiap teman saya itu sering ngaji di sela-sela jam istirahat tuh dia sering ngaji. Dan saya sering mendengarkan. Ketika tadinya nggak sengaja lewat kalau saya mau kemana, ke ruang apa, ngelewatin gitu. Beliau pas ngaji saya dengarkan. Akhirnya ketika beliau ngaji saya berhenti ikut mendengarkan beliau itu. Meskipun bukan di dalam masjid, saya mendengarkannya dari ruangan lain. Tapi suara beliau termasuk yang kencang dan bahasanya memang luar biasa. Itu membuat saya yang sampai menangis, nggak tahu alasannya apa. Nah, saya bergaul dengan teman-teman masjid. Ada perasaan yang nyaman mengalir di hati saya, termasuk dengan yang materi-materi yang pernah saya dapatkan dari Ondi. Kemudian saya ingat lagi guru agama saya di SMA yang mengajarkan tentang alam semesta, itu semua ciptaan Allah. Allah menciptakan ledakan Big Bang segala macam, begini penciptaan bumi seperti ini seperti itu, bla 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 bla. Saya jadi ingat lagi seperti itu, bahwa Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Itu yang membuat kemudian saya membuka diri saya, dan saya semakin nyaman, semakin kesini saya semakin nyaman, sampai akhirnya kalau saya betul-betul berterima kasih sekali dengan UII. Saya sangat cinta sekali karena disitulah hidayah itu datang. Disitulah Allah itu memberikan saya hidayah. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang ikhlas, tulus. Mereka nggak tahu loh kalau saya itu bukan Muslim, mereka nggak tahu. Tapi ada teman-teman itu yang betul-betul ngajak saya ngaji, ayo ngaji. Ada teman-teman saya yang, saya kan ya karena saya bukan Muslim, saya nggak pernah sholat kan ya. Ada yang benar-benar ayo sholat, mereka nggak tahu saya bukan Muslim, ayo sholat, sampai seperti itu. Akhirnya saya menyatakan diri ke keluarga saya membuat surat.
saya memilih untuk menjadi seorang muslim mulai saat ini, bahwa Islam di KTP saya bukan hanya sekedar tulisan, saya bilang gitu, tapi dengan konsekuensi akan saya bawa hingga saya mati, ini sebagai identitas diri saya. Saya berganti pada Tuhan yang lain, saya bilang. Saya akan tinggalkan semua Tuhan-Tuhan yang selama ini saya sembah. Saat ini yang saya akui hanya Allah, saya seperti itu.